Selamat pagi seluruh para penyuluh seluruh Indonesia, kembali lagi bersama saya Feby, pastinya dalam acara MSPP volume ketiga di hari Jumat tanggal 23 Januari 2026. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama melaksanakan acara MSPP seperti biasa untuk mendapatkan informasi pastinya terkait administrasi kepegawaian penyuluh pertanian yang akan disampaikan langsung oleh yang akan disampaikan langsung oleh izin Bapak Eko Budi Haryono SS Esos MSI selaku analis aparatur SDM ahli media. Namun sebelum kita masuk ke dalam tema kita pada pagi hari ini, di sini pastinya Feby tidak sendiri. Feby sudah didampingi juga oleh penyuluh ahli utama. Di sini ada Ibu Inang, mohon izin Ibu Inang. Ibu Inang lengkapnya Ibu Inang Sariati SPTMM. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Feby. Bagaimana nih Bu kondisinya hari ini? Alhamdulillah agak Oh, ya ampun. Nah ini ya, karena Jakarta sekarang lagi cuacanya lagi tidak baik ya Bu ya, terus di perjalanan juga kita hujan-hujanan. Nah, semoga Ibu Inang, tetap semangat dan mana tahu makin, sembuh nih Bu ya, dengan, melihat, semangat juga dari para penyuluh. Nah, untuk seluruh para penyuluh, mari kita dengarkan juga di sini, sapaan dari Ibu Inang untuk memulai acara MSPP kita pada pagi hari ini. Pada Ibu Inang, kami persilakan. kasih Mbak Feby. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Tani di seluruh penjuru tanah air, para petani dan para penyuluh ya. Selamat datang lagi di acara MSPP yang mana setiap minggunya kita lakukan ya. Yang ini tujuannya adalah untuk ruang komunikasi, pembelajaran dan juga penguatan kapasitas dari para penyuluh yang melaksanakan pembinaan atau bimbingan kepada para petani di lapangan. Bapak Ibu sekalian, para sobat tani ya, melalui acara MSPP, Kementerian Pertanian berkomitmen ya untuk terus menghadirkan informasi aktual, solutif dan aplikatif, khususnya pada hari ini terkait dengan pengelolaan administrasi kepegawaian penyuluh pertanian sebagai bahan penting ya dalam mendukung profesionalisme, kepastian karir dan kinerja penyuluh pertanian. Pada kesempatan ini tadi Mbak Feby sudah menyampaikan bahwa acara ini akan disampaikan oleh Bapak Eko ya. Bapak Eko itu adalah seorang analisis aparatur SDM ahli media. Para sobat tani sekalian ya, nanti beliau akan menyampaikan dan menjelaskan berbagai hal penting terkait tata kelola administrasi kepegawaian penyuluh pertanian sekaligus menjawab pertanyaan dan permasalahan yang sering dihadapi oleh para penyuluh pertanian. Jadi Bapak Ibu sekalian para penyuluh boleh menanyakan apa yang kurang jelas yang selama ini yang kita laksanakan di lapangan terkait dengan juga bagaimana karir kita nanti dan juga bagaimana komando yang yang mana kita sekarang sudah satu komando ya Mbak, yaitu administrasi penyuluh itu sudah ada di pusat ya Mbak Feby ya. Jadi nanti kita sama-sama mendengarkan dari Pak Eko ya. Kami berharap ya melalui kegiatan MSPP yang dilaksanakan secara rutin ini, para penyuluh pertanian semakin memahami dan kewajiban dan juga kepegawaiannya serta mampu melaksanakan tugas pendampingan petani yang lebih optimal dan profesional. Selamat mengikuti ya kegiatan MSPP ini para penyuluh. Semoga apa yang masih abu-abu selama ini ya Mbak Feby ya, dengan adanya narasumber dari Pak Eptinya akan terang benderang, tidak abu-abu lagi gitu ya. Ya, baik itu Mbak Feby mungkin dari saya. Selamat mengikuti semua. Semoga Bapak Ibu penyuluh yang hadir pada saat ini semangat terus ya dan bisa memberikan manfaat lah dalam acara ini dan juga nantinya semua pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2026 ini bisa dilakukan dengan baik dan sukses. Demikian Mbak Baby, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inang untuk sambutannya dan, kita udah melihat juga nih ya Bu Inang dengan semangatnya juga nih walaupun dalam keadaan tidak sehat semoga cepat sembuh ya Bu Inang. Nah mari kita lanjutkan tidak berlama-lama mari kita dengarkan, langsung dari narasumber kita. Mohon izin untuk Bapak Eko, kita sama-sama mendengarkan nih apakah ada keluh kesah dari para penyuluh yang sudah menjadi satu komando dengan, Kementerian Pertanian? Baik Bapak Eko selamat pagi, waktu dan Selamat tempat pagi Mbak dipersilakan. Feby, Bu Inang, Bapak. sebagai penyuluh utama, terima kasih. Ya, Boleh Mbak kalau Feby. Baik, Bapak Ibu semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam sejahtera, sehat bagi kita semua. Moga-moga pagi hari ini kita perlu diberikan kesehatan. Salam kenal, saya Eko, Bapak Ibu penyuluh. Pada kesempatan ini kami diamanati oleh pimpinan untuk memberikan materi terkait pengelolaan administrasi kepegawaian, di mana pengelolaan administrasi kepegawaian ini sebagai PNS kita memang wajib ya mengikuti karena kita dari mulai pengangkatan sebagai CPNS sampai dengan pensiun terkait dengan pengelolaan kepegawaian. Baik Bapak Ibu, mungkin tidak perlu berpanjang lebar, boleh kita mulai, minta dibantu slide-nya. baik Pak Eko. Minta tolong bisa di-share. Baik Pak, sedang dibantu setting. Ya. Mungkin, untuk seluruh para penyuluh yang belum bisa mengakses di via Zoom, izin Bapak kita menginformasikan bahwa tayangan MSPP ini juga ditayangkan secara langsung di akun YouTube-nya Pusulutan RI, mengingat sekarang kita para penyuluhnya sudah luar biasa banyak, dan bisa tidak tertampung di Zoom ini bisa, beralih ke via YouTube. Mohon izin Bapak saat ini sedang dibantu untuk share screen. Baik Mbak Feby, Baik, terima kasih. Mohon silakan. izin Bapak Ibu penyuluh pertanian, pada kesempatan ini saya akan mungkin bukan menggurui tapi mungkin mengingatkan kembali karena Bapak Ibu juga sebagai ASN eh, pada dasarnya sudah mengerti terkait dengan pengelolaan administrasi kepegawaian. Lanjut, sebagai payung hukumnya ini kita ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, kemudian ada PP Nomor 11 Tahun 2017, Jungto PP Nomor 17 Tahun 2020, ini artinya pembaruan dari aturan ini tentang manajemen pegawai negeri sipil. Kemudian juga ada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Artinya kita terkait dengan disiplin, kita wajib menerapkan etika dan disiplin sebagai seorang aparatur sipil negara. Lanjut. Nah, sebagaimana kita ketahui, pengelolaan administrasi kepegawaian ini mencakup ada perencanaan dan pengembangan pegawai, kemudian ada tata usaha dan mutasi pegawai, kemudian ada jabatan fungsional dan etika dan disiplin pegawai. Lanjut. Nah, ini merupakan bagian-bagiannya perencanaan dan pengembangan pegawai. Ada perencanaan pegawai yang meliputi antara lain formasi pengadaan CPNS, terus kemudian ada analisis jabatan dan analisis beban kerja, kemudian ada peta jabatan, penghargaan dan lain-lain. Kemudian ada juga pengembangan pegawainya untuk diklat fungsional keahlian dan sebagainya. Nah, ini nanti kita bahas satu persatu. Bisa dilanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perencanaan pegawai, yang pertama kita akan menyusun formasi. Formasi merupakan jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi pemerintah untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini kita fungsinya dalam
biasanya paling lama 5 tahun untuk menyusun formasi, tapi tergantung dengan kebutuhan organisasi bisa saja formasi itu berubah. Kemudian ada analisis jabatan dan analisis beban kerja yang merupakan organisasi dapat memetakan tugas dan tanggung jawab masing-masing posisi pekerjaan, sedangkan ABK membantu dalam menentukan beban kerja yang tepat untuk setiap pegawai. Kemudian, nah itu pentingnya nanti di sini kita dibuat dengan suatu peta jabatan, yaitu susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Kemudian juga sebagai seorang PNS kita nanti jika kinerja kita baik, kita akan mendapatkan suatu penghargaan yang disebut dengan Satya Lencana Karya Setya, yang bentuk perhatian pemerintah terhadap para pegawai negeri sipil yang memiliki loyalitas kinerja dan prestasi yang baik, diwujudkan dengan pemberian berbagai penghargaan, salah satunya adalah pemberian tanda jasa SLK ini atau Satya Lencana Karya Setya. Lanjut. Nah, ini adalah pengembangan pegawai. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai atau PNS diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat. Diklat PNS ini ada pelatihan pegawai negeri sipil, merupakan proses pembelajaran peningkatan kompetensi pengetahuan, keahlian, dan sikap PNS agar profesional dalam tugas jabatan. Mencakup jenis diklat prajabatan yang wajib CPNS seperti lasar, kemudian ada diklat dalam jabatan yang itu struktural atau fungsional dengan tujuan mewujudkan aparatur yang melayani, mengayomi, dan berwawasan luas. Untuk melalui metode klasifikasi klasikal atau tetap tatap muka dan non klasikal atau dari jarak jauh. Kemudian ada juga diberi kesempatan untuk peningkatan kompetensi dengan tugas belajar dan izin belajar. Nah, tugas belajar ini mengikuti pendidikan lanjutan atas inisiatif dan bisa kalau tugas belajar itu melanjutkan pendidikan dengan pembiayaan dan dari instansi atau beasiswa PNS dibebas tugaskan dari tugas sehari-hari. Kemudian ada izin belajar yang merupakan pendidikan lanjutan untuk atas inisiatif sendiri dengan biaya sendiri. PNS tetap menjalankan tugas kantor dan diperbolehkan studi di luar jam kerja. Namun ada perubahan regulasi terbaru yang mengarahkan PNS lebih ke arah skema tugas belajar, termasuk tugas belajar mandiri daripada izin belajar, terutama di lingkungan Kementerian Pertanian. Lanjut. Nah, ini pencantuman gelar akademik yang merupakan proses pengesahan gelar baru, yaitu bagi PNS yang menyelesaikan pendidikan S1, S2, atau S3 ke dalam dokumen kepegawaian ASN agar diakui secara resmi dan dapat berdampak pada administrasi kepegawaian. Dilakukan melalui sistem terintegrasi dengan si ASN dengan syarat seperti ijazah, SK tugas belajar atau izin belajar, terus akreditasi prodi, serta penulisan gelar dilakukan setelah nama dipisah dengan nama dengan batas koma. Untuk selanjutnya, nah ini kemudian ada merupakan jenis pengelolaan kepegawaian, yaitu tata usaha dan mutasi kepegawaian. Tata usaha mutasi kepegawaian ini ada tata usaha kepegawaian meliputi ya seperti yang sebagai seorang ASN atau PNS kita memiliki karpet, taspen, karis, karsu, kemudian diberikan juga cuti, terus kemudian kenaikan gaji berkala dan pensiun. Kemudian untuk saat ini mutasi pegawai digabungkan dengan pengelolaannya dengan jabatan fungsional, yaitu melalui mutasi atau imutasi. Kemudian ada juga uji kom, kenaikan pangkat, pengangkatan pertama, pemberhentian, pengaktifan kembali,
JF-nya, terus mutasi pegawai, dan lain-lain. Lanjut. Kemudian ini yang terkait dengan tata usaha pegawaiannya juga ada kita untuk PNS diberikan taspen atau pengertian taspen adalah jaminan pensiun untuk ASN di hari tua ketika sudah tidak produktif lagi atau kita sudah memasuki masa pensiun. Kemudian ada kartu istri yang selanjutnya disebut dengan karis, dan kartu suami atau yang disebut juga karsu. Nah, ini merupakan bagi PNS yang sudah berkeluarga nanti dibuatkan kartu karis atau karsunya sebagai identitas kartu atau kartu suami atau kartu istrinya. Kemudian ada sekarang juga, kalau dahulu disebutnya dengan kartu pegawai, nah ini juga sudah, karena sudah berubah zamannya dengan era digital, ada kartu visual virtual ASN, merupakan kartu pengganti karpet yang dimana pada saat Rakornas Kepegawaian BKN meluncurkan kartu virtual ASN sebagai pengganti kartu pegawai. Kemudian ada juga hak cuti, artinya keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini dasar hukumnya PKBKN nomor 7 tahun 2021 tentang tata cara pemberian cuti. Jenis-jenis cuti itu terdiri dari cuti tahunan atau cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting, cuti di luar di luar tanggungan negara, dan kemudian cuti bersama. Nah, cuti tahunan ini berhak ditolak oleh pimpinan, tapi bisa diizinkan tergantung dengan kebutuhan pimpinan, karena cuti tahunan ini merupakan hak yang bisa ditunda. Kalau cuti sakit atau melahirkan itu wajib diberikan, begitu. Kalau cuti bersama, nah itu cuti pada saat hari-hari besar yang diadakan di negara kita, misalnya Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini untuk kenaikan gaji berkala. Kenaikan gaji berkala itu merupakan hak kenaikan gaji yang diberikan kepada PNS yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala, yaitu setiap 2 tahun sekali, dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian untuk pengelolaan tata usaha kepegawaian ada pensiun, yaitu jaminan hari tua berupa penghasilan tetap atau pensiun pokok yang diberikan kepada PNS yang berhenti bekerja sebagai penghargaan atas pengabdiannya diberikan saat mencapai batas usia pensiun atau BUP, atau karena alasan lain, dan besaran tergantung masa kerja, pangkat, serta tunjangan. Ada beberapa jenis pensiun, yaitu pensiun batas usia melalui BUP atau batas usia pensiun, kemudian ada pensiun atas permintaan sendiri atau APS. Kemudian juga ada pensiun janda dan duda. Nah, ini merupakan yang janda atau duda yang meninggal oleh istri atau suaminya. Lanjut. Untuk selanjutnya, mutasi jabatan fungsional ini ada namanya uji kompetensi. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah naik jabatan atau naik pangkat pernah mengikuti uji kompetensi, yaitu merupakan uji kompetensi jabatan fungsional atau uji kom ini proses penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pejabat fungsional untuk kenaikan jenjang, perpindahan jabatan atau pengembangan karir, nilai kompetensi teknis, manajerial. Nah, itu merupakan yang diujikan ya, dan sosial kultur, serta dilakukan secara terpusat dengan sistem kompeten asisten tes atau CAT, komputerisasinya, oleh instansi pembina seperti BKN. Nah, kalau yang untuk penyuluh pertanian biasanya melalui Biro Organisasi dan Kepegawaian, dan nanti
ada di situ kalau saat ini sudah ada pusat penilaian dan pengembangan kompetensi yang di bawah Badan SDM juga. Nah, itu untuk uji kompetensi yang bidang pertanian nanti kita melaksanakan melalui Pusbintan atau yang tadi pusat penilaian dan pengembangan kompetensi. Kemudian pengangkatan dan pemberhentian PNS jabatan fungsional juga diatur dengan secara kepegawaian melibatkan proses administrasi di instansi masing-masing dengan dasar hukum berdasarkan Permen Pan RB per KBKN serta mempertimbangkan formasi angka kredit atau PAK-nya dan pembunuhan kualifikasi dengan alasan pemberhentian bervariasi. Nah, ini untuk pengangkatan dan pemberhentian. Lanjut. Bapak Ibu sekalian juga nih yang saat ini juga perpindahan PNS itu mutasi adalah perpindahan tugas atau lokasi pegawai negeri sipil untuk pengembangan karir, pemerataan SDM atau kebutuhan organisasi yang bisa antar jabatan atau instansi atau daerah dengan aturan jelas dari BKN terkait kompetensi pola karir dan dokumen persyaratan serta penilaian kinerja serta surat persetujuan instansi. Tujuannya untuk efisiensi dan pembinaan karir melibatkan proses digitalisasi dan konsultasi ke pejabat pembina kepegawaian serta bisa diajukan sendiri atas dasar kebutuhan instansi. Nah, ini kalau Bapak Ibu kan memang berdasarkan Inpres 3 penyuluh daerah kemudian bergabung dengan Kementerian Pertanian. Nah, itu juga sebenarnya jenis mutasi. Baik, selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, penyuluh pertanian, kita sebagai ASN atau PNS, kita harus mengikuti kode etik dan disiplin, salah satu instrumen penting dalam mengatur hal ini melalui kode etik dan disiplin pegawai atau ASN. Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya segala tingkah laku kita, perbuatan kita yang dilakukan sebagai ASN diatur dalam kode etik. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kode etik dan kode perilaku untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dengan terbitnya Undang-Undang 20 Tahun 2003 dalam rangka untuk mempercepat pelaksanaan transformasi ASN untuk mewujudkan ASN dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, atau yang kita biasa sebut dengan berakhlak, yang kemudian dijadikan nilai dasar ASN sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, kemudian juga ada surat edaran Menpan Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding ASN. Kemudian yang wajib kita ikuti juga keputusan Menteri Pertanian Nomor 404 garing KPTS garing KP 370 garing M garing 06 garing 2025. Nah, ini tentang kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara lingkup Kementerian Pertanian. Artinya kode etik kita diatur dalam keputusan Menteri Pertanian ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk kode etik adalah pedoman sikap tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang ASN, kita nih harus mempunyai kode etik di sini seperti dijelaskan, artinya sikap tingkah laku, perbuatan kita sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan, kita sesuai dengan aturan yang berlaku di Kementerian Pertanian. Pada umumnya yang sesuai dengan tadi PP 94. Kemudian ada kode perilaku. Nah, contoh perilaku yang menjadi pedoman bagi ASN Kementerian Pertanian dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi. Nah, ini juga kode perilaku ini kita dibatasi oleh
aturan-aturan karena kita sebagai ASN sebagai contoh atau uh, sebagai apa di masyarakat. Kemudian ada pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya segala perbuatan atau perilaku kita ada sanksinya jika kita melakukan pelanggaran. Kemudian lanjut. Nah ini hak dan kewajiban seperti secara umum tadi pada peraturan pemerintah nomor 94, kita mempunyai hak dan kita juga mempunyai kewajiban sesuai dengan pasal 1 angka 3 dan 7, hak sebagai ASN yang merupakan gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Nah ini yang merupakan hak sebagai seorang PNS. Kemudian juga ada yang untuk P3K. Untuk P3K ini sesuai dengan pasal 1 angka 5 dan pasal 7. P3K ini diberikan gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kemudian kewajibannya, kalau kita sudah menerima hak, tentu kita harus menjalankan kewajiban. Apa kewajiban kita? Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NKRI, dan pemerintah yang sah. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai seorang PNS atau ASN, kita harus sebagai pererat kesatuan bangsa. Dan kemudian melaksanakan kebijakan pemerintah. Artinya setiap PNS atau ASN kita harus turut dan tunduk untuk melaksanakan kewajiban kita sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kemudian ada juga menaati ketentuan peraturan berundang-undangan. Ada melaksanakan tugas kedinasan, terus menunjukkan integritas dan keteladanan. Nah, Bapak Ibu penyuluh merupakan corong pemerintah juga untuk menunjukkan integritas dan keteladanan. Kita harus memberikan contoh yang terbaik kepada petani-petani di negara kita, karena kita sebagai acuan sikap kita. Nah, itu merupakan kewajiban kita. Kemudian menyimpan rahasia jabatan serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Artinya Bapak Ibu sekalian sebagai penyuluh, jika memang ada kebutuhan di suatu tempat lain yang membutuhkan tenaga penyuluh, bisa Bapak Ibu dimutasi untuk melaksanakan tugas di sana. Lanjut. Nah ini merupakan sanksi pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Nah sebenarnya pimpinan berat kalau kita dijelaskan tentang ini ya, karena tidak mau pimpinan staf-stafnya tuh ada melakukan kesalahan. Nah itu sanksi itu ada dua, yaitu sanksi moral dan sanksi administrasi. Nah sanksi moral itu ya dijatuhkan dalam pelanggaran atau tidak mengandung unsur kesengajaan atau berencana. Kemudian juga tidak mengandung unsur pengulangan dan tidak mengandung unsur suku, agama, ras, antar golongan, serta tindakan asusila. Jenis sanksi moral dijatuhkan melalui pernyataan secara tertutup. Nah, penyampaian sanksi moral juga tertutup dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh atasan langsung atau pegawai ASN yang dikenai sanksi. Kemudian juga sanksi administrasi. Nah, sanksi administrasi ini dijatuhkan dalam hal pelanggaran karena mengandung unsur kesengajaan atau berencana. Kemudian ada juga mengandung unsur pengulangan. Artinya kesalahan yang berulang-ulang kita lakukan. Nah, ini merupakan sanksi administrasi yang dijatuhkan nanti. Terus mengandung unsur suku, ras, agama, dan golongan, serta tindakan asusila atau berdampak terhadap kinerja, citra, dan atau merugikan satuan kinerja
instansi atau negara. Nah, kita jika melakukan kesalahan sebagai seorang ASN, maka dampaknya akan membuat nama instansi menjadi cemar atau kurang baik. Nah, sanksi administrasi ini berupa salah satu jenis hukuman disiplin tingkat ringan atau pemberian predikat kinerja di bawah ekspektasi untuk aspek perilaku kinerja. Nah, ini nanti tertuang di SKP kita yang setiap tahun kita dapat nilai dari pimpinan. Kemudian lanjut. Nah, kemudian ini untuk sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 ini yang mengenai ketidakhadiran tidak masuk kerja ini ada beberapa hari tidak masuk kerja dan tingkat hukumannya, kemudian jenis hukuman serta cara proses pelaksanaannya dengan BAP atasan langsung sampai dengan BAP tim. Mungkin Bapak Ibu sekalian sekilas itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, kita coba selesaikan atau kita carikan solusi bersama-sama. Baik, terima kasih Ibu narasumber, Bu Maksum moderator dan Ibu Inang sebagai penyuluh utama. Terima kasih. Baik. Terima kasih, mohon izin Pak Eko untuk arahan dan juga informasinya terkait administrasi ini. Kalau begitu kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab kali ya Bu Inang ya. Mohon izin Bu Inang nih udah banyak sekali yang raise hand dan bahkan itu Pak Paul udah dengan semangat nih ya udah raise hand benar-benar angkat tangan nih Bu. Iya. Mohon izin ya, Pak Eko ya. Kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab Pak Baik, Eko. Ibu moderator. Ya Pak. Bu Inang. Paul dari Palembang, dipersilakan Pak Paul. Boleh diaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu Bapak. Selamat pagi Pak Paul. Masih belum terdengar Bapak, mohon izin belum terdengar mikrofonnya, boleh dinyalakan terlebih dahulu Pak. Pak Paul dari Palembang. Di sebelahnya Pak Muhadir. Oke, baik Ibu, selamat pagi buat kita semua. Terima kasih kepada Pak Eko yang sudah menyampaikan materinya. Di sini Ibu, kami ini selama ini memang masih sangat sanksi terhadap tugas sebagai penyuluh pertanian ini. Yang pertama, ini terkait tugas belajar. Tidak. Terkait tugas belajar, ini kebetulan tadi saya mendengar dari Pak Eko menyatakan bahwa kita lebih cenderung ke tugas belajar mandiri ketimbang izin belajar. Nah, sementara kita ini kan di daerah yang sangat cukup terpencil, saya mohon maaf saya dari NTT Kabupaten Manggarai, agak susah mendapatkan kampus yang bisa mengatur waktu untuk izin belajar. Namun kami ada beberapa penyuluh itu mengikuti UT. Apakah ini bisa diakui atau diakomodir dalam pendidikan formal yang diinginkan oleh BKN atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kenaikan pangkat. Kebetulan saya ini sudah mengikuti uji kom pada bulan Mei 2025 yang lalu dan sudah dinyatakan lulus. Namun pada saat proses kenaikan pangkat, itu BKD itu tidak mengakomodir karena pada saat itu kita masih melakukan peralihan. Masih pada proses peralihan sehingga tidak memungkinkan untuk kita diurus kenaikan pangkatnya. Nah, sehingga mungkin mohon kebijakan dari pusat nanti seperti apa mekanisme kenaikan pangkat bagi kami yang sudah mengikuti hukum dan dinyatakan lulus. Nah, itu yang dan yang ketiga ini terkait dengan tugas kami sebagai koordinator BPP. Saya belum pernah melihat aturan yang menguraikan tentang tugas koordinator BPP.
Ah, sementara kami ini tidak dikasih wilayah binaan. Wilayah binaan kami ini satu kecamatan. Dan kami jarang sekali melakukan tugas sebagai penyuluh pertanian. Lebih banyak berkoordinasi. Justru lebih banyak masalah yang kami harus tangani di tingkat kecamatan. Ketimbang kami melaksanakan tugas sebagai penyuluh pertanian. Nah, mohon itu juga dipertimbangkan untuk bagaimana tentang koordinator BPP ini. Di satu sisi kami nanti mungkin terhambat dari segi kinerjanya. Oleh karena kami tidak melaksanakan kegiatan kita seperti laporan LDT. Kami tidak bisa mengakses laporan LDT karena kami tidak ada ruang di sana untuk melaporkan LDT. Kalaupun itu menjadi salah satu prasyarat untuk kami boleh mendapatkan tukil. Mungkin dari saya Ibu hanya itu dulu yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, izin Mbak Feby kita jawab satu persatu saja ya. Ya Bapak, boleh langsung Baik. ditanggapi Pak Eko. Terima kasih Pak Paul dari Palembang ya Pak. Oh Dari NTT Pak, maaf. mohon maaf. Kebetulan nama saya Oh, asli yang dari Palembang. oh, baik Pak, mohon maaf. Salam kenal Pak Paul. Oke Pak. Iya, coba kami jawab satu persatu ya terkait dengan tadi tugas belajar dengan biaya mandiri ya Pak. Ya. Iya, Pak Paul selama ini apakah sudah melakukan atau melaksanakan tugas belajar mandiri UT. itu? Sudah melaksanakan ya Pak? Terima kasih. Baru merencanakan Pak. Kebetulan ada Baik Pak teman-teman Paul, yang terima sedang mengikuti kasih. UT. Sebenarnya pemerintah sangat berterima kasih karena kita dengan meningkatkan kompetensi dengan biaya tugas belajar dengan biaya mandiri atau izin belajar, kita artinya membantu pemerintah untuk mengurangi anggaran. Nah, kita dengan upaya sendiri kita melaksanakan proses tugas belajar. Nah, Pak Paul akan melaksanakan proses tugas belajar mandiri di Universitas Terbuka. Nah, ini sebenarnya Pak UT sangat diakui karena UT merupakan perguruan tinggi negeri yang pertama melaksanakan kuliah jarak jauh. Jadi memang sangat dianjurkan bagi teman-teman penyuluh pertanian yang ingin meningkatkan kompetensi untuk menambah pengetahuan atau karir. Nah, kita bisa mengikuti tugas belajar dengan biaya mandiri. Nah, itu sangat disarankan, Pak. Nah, untuk UT itu nanti selama ini untuk yang UT, BKN meloloskan karena tidak menghitung jarak. Kalau UT di mana saja karena dengan pelaksanaan biasanya dengan melalui Zoom gitu. Jadi sangat diperbolehkan Pak untuk UT. Kemudian tadi ada untuk KP Ujikom 2025 dinyatakan lulus BKD tapi tidak menyetujui karena memang Pak untuk saat ini transisi untuk KP yang Ujikomnya tahun 2025 kemarin karena masa transisi sebagaimana Bapak ketahui dan alami Bapak perpindahan dari pengelolaan BKD ke BKN pusat nantinya. Jadi untuk itu nanti kita juga akan yang sudah lulus uji kompetensi atau sudah lulus uji kom, nah itu nanti akan ditindaklanjuti secara perlahan kita tata Pak yang di kementerian nanti mungkin juga akan mengadakan untuk tindak lanjutnya. Nanti pasti itu didata juga Pak. Kemudian untuk yang tadi tugas koordinator BPP ya Pak lebih banyak daripada nanti kinerja sebagai seorang penyuluh. Maksudnya gitu ya Pak? Iya Pak. Mungkin nanti yang lebih banyak mungkin mohon bantuannya Ibu penyuluh pertanian utama Ibu Inang terkait dengan koordinasi lebih banyak di BPP. Nah kemudian itu juga kalau memang merupakan tugas dari pimpinan itu juga akan merupakan kinerja juga Pak. Gitu. Koordinasi kan fungsinya untuk untuk kepentingan bersama juga Pak. Nah itu mungkin nanti mungkin Bu Inang sebagai seorang penyuluh utama bisa memberikan tambahan
penjelasan kepada Pak Paul. Silakan. Baik, terima kasih Pak Eko untuk jawabannya. Kita dengarkan juga tambahan jawaban dari Ibu Inang. Mohon izin, silakan. Baik, makasih Mbak Feby, makasih Pak Eko atas waktunya untuk saya. Pak Paul, bisa dengar suara saya? Bisa Ibu, bisa. Yang tadi semua udah terjawab ya Pak terkait tugas belajar, kemudian kenaikan satgas ya Pak ya. Sudah. Yang belum tugas Bapak sebagai koordinator penyuluh di BPP gitu ya Pak ya. Jadi Bapak eh, sudah menjadi koordinator udah lama ya Pak ya, Pak Paul? Sudah lama Ibu, sejak 2020. Oh iya, baik. Jadi Pak, untuk para penyuluh, baik itu di pusat, kemudian sampai ke provinsi, kabupaten, dan kecamatan, semuanya itu harus ada binaannya, ada wilayah binaannya. Jadi kalau Bapak di koordinator penyuluh BPP, Bapak itu harus mempunyai wilayah binaan desa, gitu ya Pak ya. Jadi nanti Bapak bisa membagi ya Pak ya, desa-desa yang ada di kecamatan itu untuk menjadi wilayah binaan Bapak gitu ya Pak ya. Kalau seandainya sekarang belum ada, nanti Bapak bisa mengusulkan ya melalui Katinker. Sekarang kan kita udah satu komando ya Pak ya, yang mana di kabupaten itu dikoordinir oleh Katinker ya, namanya dulu Katinker itu adalah seorang penyuluh juga, dia juga harus mempunyai wilayah binaan. Ya, nah nanti ini diusul Pak ya, diusul ke Katinker. Kalau memang Bapak belum punya, nanti tolong diusulkan yang tahu Bapak ya, Bapak di desa mana gitu ya, nanti diusulkan ke Katinker, kemudian Katinker melalui KELSI di provinsi. Nah, nanti dari provinsi baru diusulkan ke pusat penyuluhan, nanti ditetapkan di pusat ya Pak ya, di pusat penyuluhan nanti. Jadi seperti itu ya Pak ya, semuanya kita harus mempunyai wilayah binaan. Sehingga nanti kerjaan kita itu jelas ya Pak ya, karena nanti kan ada sangkut pautnya dengan tunjang kinerja Pak. Jadi nanti kalau seandainya wilayah binaan kita belum jelas sampai sekarang, kemudian juga LTT itu merupakan suatu target ya Pak untuk dinilai di dalam evaluasi setiap bulannya. Jadi memang sekarang SKP kita memang lagi proses ya untuk Januari ini, nanti mungkin akan segera akan disosialisasikan, nanti baru diisi, kemudian bulan Februari baru terima bikin. Jadi begitu ya Pak Paul terkait dengan wilayah binaan, Bapak tolong diusul ke Katinker dulu, kemudian Katinker nanti tolong dikawal ya Pak ya, nah, dari Katinker ke Kalsi ya di provinsi, kemudian dari Kalsi baru ke pusat, nanti pusat akan menetapkan terkait dengan wilayah binaan dari Pak Paul. Barangkali itu Mbak Feby. Nah, Terima kasih Ibu Izin Inang. Bu Inang, iya Pak Eko. mungkin menambahkan dikit Pak Paul, kalau bisa mencari program studinya yang real dengan penyuluh pertanian dan akreditasi minimal B. Itu ya Pak saran Ya saya. baik. Oke, terima kasih. Nah, memang kemarin Ibu terkait dengan fungsi koordinator ini, kemarin kita berdebat panjang juga di tingkat kabupaten, itu karena awalnya kami sudah dikasih wilayah karena kami ngotot supaya kami harus ada wilayah binaan, bagaimana kami bisa mengakses laporan LDP. Tapi setelah itu katanya tidak perlu ada wilayah binaan koordinatornya. Itu makanya kami merasa sanksi dengan hal itu. Syukur tadi Ibu sudah menjelaskan semuanya, mohon juga dipertegas untuk Katimker provinsi dengan kabupaten terkait hal itu Ibu. Karena kami jelas, kami dari bawah ini kalau menyampaikan hal seperti itu, sepertinya tidak terlalu punya energi cukup untuk bisa diakomodir. Mungkin kalau dari atas yang tekan, baru kami merasa puas. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Eko. Mari kita lanjutkan lagi karena di sini sudah banyak sekali yang raise hand. Semoga juga tadi pertanyaannya sudah jelas Pak Paul. Terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Di sini ada Bapak Adi Widodo dari sebelah sana. Silakan Pak Adi Widodo, SP, pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya.
Yang saya ingin tanyakan Silakan. mengenai tugas belajar dengan biaya mandiri, Bu. Apakah itu maksudnya diberhentikan dari jabatan fungsional sama seperti tugas belajar yang ditanggung negara? Apakah apakah masih tetap melaksanakan tugas sebagai penyuluh atau bagaimana, Bu? Jadi dan alurnya itu bagaimana kalau kita mengajukan tugas belajar mandiri? Halo? Baik, baik Pak Adi Widodo. Ya? Terdengar Pak, jadi terkait tugas belajar mandiri ya Pak ya? Iya, Bu. Baik. Ada lagi Pak? Cukup sekian saja, Bu. Baik Pak Adi, terima kasih Pak Adi. Kita tampung terlebih dahulu untuk pertanyaannya terkait tugas belajar mandiri. Mohon izin Pak Eko mau langsung dijawab Baik. atau kita tampung terlebih dahulu? Baik, Bu, Mbak Febi, coba saya jawab langsung saja ya. Terkait tadi silakan, Pak. Pak Adi Widodo dari Kolaka Timur terkait dengan tugas belajar mandiri. Nah, ini memang sebenarnya istilah yang baru ya, sesuai dengan SMN PAN tahun 2021. Tugas belajar dengan biaya mandiri itu sebenarnya pergantian dari istilah izin belajar, yaitu di mana kita seperti tadi Pak Paul melaksanakan tugas belajar dengan biaya mandiri, artinya secara administrasi bisa melakukan mengusulkan kepada melalui Katimkernya dulu, Katimker, kemudian ada persetujuan dengan KLC-nya atau ketua kelompok substansi, kemudian diajukan ke Kapus. Nah, nanti melalui Pak Kapus kita membuat surat izin belajarnya. Artinya tugas belajar mandiri itu tetap namanya izin belajar istilahnya. Jadi silakan saja Bapak kalau mau mengajukan tugas belajar secara mandiri bisa diajukan, tapi sesuai dengan persyaratan, yaitu artinya akreditasi sesuai dengan yang ditentukan minimal B ya Pak. Nah, kemudian juga jarak bisa ditempuh atau masih dalam satu kota perguruan tingginya, dan program studinya B minimal. Alurnya itu aja Pak. Bapak coba mengusulkan nanti melalui Katimker di sana, terus KLC, kemudian diajukan ke Pak Kapus. Nah, nanti dengan Pak Kapus memberikan surat ke sekretariat untuk proses penerbitan izin belajarnya. Ada yang masih ditanyakan, Pak? Kalau status melaksanakan tugasnya bagaimana, Pak? Kalau itu tugas belajar dengan biaya mandiri, kita tidak meninggalkan tugas. Artinya kita tetap melaksanakan tugas. Bapak sebagai PPL tetap menjalankan tugas sebagai PPL sehari-hari, gitu. Tapi jam-jam tertentu Bapak bisa melakukan perkuliahan atau tugas pembelajarannya di luar jam kantor. Begitu Pak. Gimana Pak Adi? Ya. Terima kasih Pak penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Eko dan Pak Adi. Semoga sudah terjawab pertanyaannya. Kita coba masuk ke pertanyaan ketiga ya Pak Eko, mohon izin. Silakan, ini ada dari Aba Lomi PPL dari, coba kita kenalan dulu nih. Selamat pagi Ibu Haba. Ya, selamat pagi Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diperoleh. Tadi Bapak-Bapak yang tadi tanya mengenai tugas belajar, tapi saya di sini mau menanyakan terkait SKP Ibu. Kebetulan saya masih CPNS dan sebagian besar dari kami yang CPNS itu mengalami kendala, tidak bisa mengisi SKP yang tahun 2025 karena statusnya sudah dialihkan ke pusat Ibu. Nah, ini yang mau saya tanyakan, kalau misalnya kita tetap tidak bisa isi karena memang tidak bisa
pilih sub bidang yang ada di Pemda, Ibu harus pilih yang di pusat. Nah, kalau misalnya kami tidak isi SKP yang tahun 2025 ini, apakah akan berpengaruh terhadap Tukin atau mungkin kegiatan Latsar nantinya? Baik, terima kasih Ibu Haba. Ini berarti terkait SKP yang masih terkendala karena ada perpindahan ya. Mohon izin Bapak Eko dipersilakan. Baik, Mbak Feby, terima kasih. Baik, tadi dengan Bu Haba ya, Bu Haba Lomi ya. Ibu Haba Lomi ini sudah apa PNS atau CPNS? Masih CPNS Pak. Izin. CPNS. Untuk tadi terkait dengan SKP-nya ya, seharusnya Ibu tetap bisa untuk apa memprint out atau penilaian SKP karena tahun 2025 masih ada di dinas atau Pemda. Tetap Ibu masih bisa melakukan meminta nilai dari sana Ibu. SKP-nya tetap dibuat di sana. Gitu. Nah, nanti setelah awal 2026 mulai ke Kementan. Gitu artinya bisa Ibu mungkin koordinasi dengan Katimker atau Kelsinya untuk meminta arahan untuk penandatangan SKP yang dilakukan di dinas atau Pemda setempat. Mungkin ada yang kurang jelas, Bu. Nah, nanti memang untuk setelah closing SKP yang tahun 2025, nanti Ibu per Januari ini nanti menyusun SKP yang dari Kementerian Pertanian melalui pusat penyuluhan. Nah, Ibu tetap nanti untuk Latsar, Bu Haba sudah mengikuti Latsar belum? Mohon izin Ibu Haba. Izin Bapak belum, Bapak. Oh, belum mengikuti Latsar ya? Mungkin nanti juga dari tim Katimkernya juga mendata teman-teman yang belum mengikuti Latsar. Nah, nanti Latsarnya ada di Kementerian Pertanian gitu. Mungkin untuk itu saya sarankan koordinasi dengan Katimker dan Kelsinya, baiknya untuk penandatanganan tetap SKP-nya tahun 2025 yang ada di dinas gitu ya, masih pejabat yang di dinas. Kemudian setelah 2026 ini baru Ibu nanti menyusun SKP yang ada di Kementerian Pertanian melalui pusat penyuluhan. Itu saja, Bu. Gimana, Bu Terima kasih Haba? Pak Eko. Iya, Bagaimana? gimana Mas? Masih ada yang ditanyakan, Bu Haba? Ya baik Bapak, terima kasih. Berarti kita kerjanya sistem manual ya Bapak. Soalnya mau diakses di web sudah tidak bisa Bapak, sudah diteralikan yang 2026 punya untuk mengakses yang 2025 punya sudah tidak bisa Bapak. Terima kasih. Baik, Bu Haba, sama-sama. Baik, terima kasih untuk Ibu Haba dan juga Pak Eko. Kita lanjutkan lagi. Ini pasiennya masih banyak ya Bapak ya. Coba kita langsung ke Bapak Widi Suwargono. Ya, silakan Pak. Masih. Ini ada banyak pertanyaan Bapak Ibu untuk terutama terkait izin belajar. Kami minta kejelasan apakah izin belajar yang tadi tugas belajar mandiri kaitannya dengan surat izin belajarnya sudah keluar yang waktu masih di daerah, tetapi prosesnya nanti apakah itu tetap pakai surat izin belajar yang dari daerah atau bikin surat izin belajar baru di kementerian. Karena di izin belajar di daerah itu tidak sedetail di Kementan. Kementan ada semacam pembatasan jarak dan akreditasi harus B serta harus linear. Untuk yang di Kalimantan Selatan ini karena dari kampus yang sesuai dengan jarak terkait dengan pembatasan jarak dan tidak bisa ya mau nggak mau harus yang di luar jarak itu Bu, di luar jarak itu. Dan tetapi karena tugas belajar tidak mengganggu kerjaan karena memang dilakukan di hari libur Sabtu sama Minggu.
Jadi pertanyaannya izin belajarnya tetap pakai yang lama atau memperbarui lagi izin belajar di kementerian. Nomor 2 tentang proses pencantuman gelar. Untuk proses pencantuman gelar ini mekanisnya seperti apa? Karena sampai sekarang belum ada mekanisme untuk pencantuman gelar bagi mereka yang sudah lulus tugas belajarnya. Keempat, tentang SKP di tahun 2025. Ini banyak kawan-kawan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, khususnya Kalimantan Selatan, terkendala dengan sistem di mana seharusnya SKP 2025 ini mulai dari penyusunan PAK sampai penerbitan pencetakan SKP hasil 2025 itu bisa diakses melalui aplikasi, ternyata error karena permasalahan sudah terlanjur tersinkron ke pusat. Makanya perlu penanganan di pusat untuk merefresh atau mengembalikan lagi ke daerah. Nah, itu sampai sekarang juga belum ada jawaban karena terkait dengan SKP ini akhirnya mengganggu proses selanjutnya. Banyak kawan-kawan yang hendak pengajuan proses izin belajar segala macam terganggu pada pembuatan dan pengolahan SKP di tahun 2025. Berikut dari 4 atau ke-6. Yang ke-6 yaitu terkait perpindahan ini Bapak Ibu, penyuluh-penyuluh kita di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini sebelum pindah ini masih ada tugas pembantuan, maksudnya tugas-tugas yang ada di daerah, terutama dari dinas terkait pendampingan program yang ada di kabupaten kami atau di daerah kami. Pertanyaannya, apakah tugas-tugas pendampingan tadi itu bisa untuk menambah masuk ke kinerja yang di tahun 2026 ini, untuk misalkan bisa masuk kayak apa mekanismenya. Terus apa lagi Bu? Mungkin itu dulu Pak ya pertanyaan. Ya. Baik, terima kasih Pak Widi. Semoga 6 atau 7 pertanyaan ini bisa merangkum juga pertanyaan dari seluruh para penyuluh yang raise hand ya. Mungkin Pak Eko mohon izin boleh dijelaskan, dan untuk seluruh para penyuluh apabila pertanyaannya sudah ditanyakan, mohon tidak ditanyakan kembali untuk bisa memberikan kesempatan bagi penanya yang menanyakan hal yang berbeda. Terima kasih. Silakan Pak Eko. Terima kasih Mbak Feby. Begini ya Pak Widi Suargono, saya menanyakan tadi untuk yang izin belajar mandiri itu apakah sudah lama surat penerbitannya Pak? Izin Pak Widi, mikrofonnya belum menyala Pak Widi. Hai. Untuk penerbitannya di tahun 2025 Bapak. Artinya baru ya Pak? Baru. Kemudian untuk persyaratan tadi akreditasi atau jaraknya? Kalau akreditasi ini kemarin ada yang sepengetahuan kami ada yang masuk ada yang B, ada yang tidak. Mungkin ya saran saya kalau baru nanti kalau yang tidak sesuai dengan persyaratan, coba karena ini masih baru ya, bisa menyesuaikan dengan perguruan tinggi yang program studinya sudah sesuai standar gitu. Nah, ini kalau memang baru juga bisa sih nanti kita menerbitkan izin belajar dari pusat Pak. Kemudian kalau memang sudah berjalan cukup lama, ya nggak apa-apa, izin belajar dari tetap surat izin belajar yang dikeluarkan dari dinas. Itu tetap nanti berlaku di BKN karena yang penting persyaratannya tadi untuk pencantuman gelarnya tadi Pak, yang penting ada surat izin belajar, kemudian akreditasinya minimal B, terus ijazah. Nah ini mencakup yang kalau yang tugas belajar nggak masalah Pak sebenarnya ya. Apakah ada yang tugas belajar Pak? Tidak ada. Maksud Oh, semuanya berarti ini tugas belajar biaya mandiri. Yang penting surat izin belajar, akreditasinya sesuai dengan yang ditentukan, kemudian perguruan tingginya juga jelas gitu Pak. Nah itu ada ijazah, ada surat keterangan lulusnya, kemudian juga tadi itu bisa Pak, bisa diproses.
yang SKP, terkait dengan SKP tadi saat ini karena terlanjur sudah ini ya Pak ya. Kalau terkait dengan aplikasi itu nanti dengan tim Biro Oke untuk membalikan mungkin ada sedikit risiko. Memang kalau dengan cara manual bisa dilakukan, silakan saja seperti tadi Mbak yang dari ini apa Mbak Haba. Nah itu bisa cara manual. Yang penting ada nilai atau tanda tangan dari pimpinan dinasnya. Kemudian apalagi Pak tadi Pak, kalau yang terkait dengan perpindahan PPL perbantuan di daerah, pendamping itu mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Inang sebagai penyuluh utama. Tugas melaksanakan itu maksudnya masuk ke dalam kinerja atau tidak gitu ya Pak? Izin Pak Widi, mikrofonnya masih off. Ya, betul, Pak. Maksudnya tugas-tugas yang selama ini di daerah kan masih melekat, karena walaupun kita statusnya pindah tetap masih menjalankan tugas itu. Apakah bisa nanti itu dimasukkan ke kinerja untuk tahun 2026? Sebenarnya bisa aja nanti tergantung penyusunan SKP-nya. Mungkin Bu Inang bisa memberikan arahan, silakan, terkait dengan tadi program tugas-tugas yang biasa melakukan program penyuluhan, Bu Inang. Baik Pak Eko, untuk dari Pak Eko tadi sudah selesai semua untuk penjawaban pertanyaannya. Sudah ada yang kurang jelas Pak? Yang Sudah cukup, Pak. cukup ya? Baik Pak Widi. Baik Pak Widi, untuk terkait masalah penyuluhan, boleh di-review kembali Pak pertanyaannya? Untuk penyuluhan, jadi kan kita tugas pendampingan yang selama masih di daerah, walaupun kita di tahun 2026 ini kan masih melakukan kegiatan itu, pendampingan program yang ada di dinas kabupaten Ibu. Nah, apakah nanti di tahun 2006 itu masih bisa untuk dimasukkan atau menambah di kinerja, di penyusunan SKP di kinerja tahun 2026? Baik Pak Widi. Mohon izin Bu Inang dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih Mbak Febi. Ya, izin Pak Eko ya menjawab pertanyaan dari Pak Widi Sumartono ya. Ini ya Pak Widi, memang penyuluh ini kan selama di daerah kemarin itu kan sudah diusul ya Pak, Bapak punya wilayah binaan di mana gitu. Bapak itu di kabupaten apa di kecamatan? Di kabupaten, kebetulan kami Katimkernya. Ya. Oh, Ya. Katimker. Ya. Jadi Katimker ini adalah Bapak yang memimpin satu kabupaten di tempat Bapak ya. Artinya Bapak mempunyai tim ad hoc terkait dengan penilaian kinerja daripada masing-masing koordinator penyuluh nantinya gitu. Jadi Bapak tidak bisa melakukan sendiri gitu ya Pak ya. Artinya kalau sendiri ya kelimpungan ya Pak, sebanyak itu kecamatan yang harus kita nilai gitu. Jadi nanti ya Pak ya, terkait dengan tadi program dinas ya Pak ya, yang tadi Ya. Bapak sampaikan bahwa kita ini pindah ke pusat satu komando itu adalah manajemennya Pak. Kita tetap di sana gitu kan. Kalau memang ada program daerah itu kita tetap mendampingi dan itulah yang menjadi bahan penyusunan programa. Jadi waktu programa kemarin Bapak ikut kan ya, ada ada narasumber ya, nah dari pusat terkait dengan program penyuluhan pertanian. Jadi di dalam program ini adalah petunjuk kita di dalam melaksanakan tugas. Jadi untuk program ini semua rencana-rencana yang akan kita lakukan kita masukkan ke dalam program itu, baik program dari pusat yang kita satu komando maupun dari daerah sendiri gitu, dari kabupaten gitu ya Pak. Nah kemudian inilah yang akan di breakdown ke RKTP, rencana kerja penyuluhan, yang mana kapan harus dilakukan dan dengan siapa dan juga siapa berbuat apa. Nah disitulah dituangkan di RKTP itu. Jadi kita tetap ya Pak ya melaksanakan kegiatan terintegrasi dengan program daerah. Dan kemudian ya Pak ya untuk pelaksanaan tadi juga
ada pertanyaan yang, hampir serupa ya terkait dengan, eee tugas ya, dan juga, kita dalam melaksanakan tugas yang masing-masing itu sudah disampaikan ke pusat gitu ya, Pak, ya. Eee, Nanti ada yang minta pindah, kemudian juga ada yang minta rolling gitu kan. Itu jangan dulu, jangan dilaksanakan sekarang gitu, Pak. Jadi apa yang sudah disampaikan ke pusat, itu kita lakukan sesuai dengan apa yang, eee sudah diterima oleh pusat. Dan kemudian kalau seandainya memang krusial gitu Pak, ada misalnya kayak kemarin itu di, Bone Bolango ya, Pak Lukman ya, eee, meninggal dunia ya, mungkin itu juga harus, diganti gitu kan. Nah ini harus diusulkan ke ke tempat Bapak dulu di Katimker ya Pak ya, di Katimker kemudian disampaikan ke Kelsi, dari Kelsi baru ke, Puslu. Nah nanti di Puslu lah untuk ditetapkan, siapa yang akan, surat tugasnya seperti apa yang diusulkan itu, apakah ada verifikasi, kemudian bagaimananya nanti ditetapkan oleh pusat. Barangkali itu Pak Widi. Sudah bisa menjawab Bapak Wibi, terima kasih untuk Ibu Inang. Baik, mungkin, cukup Bapak Widi, izin kita berikan kesempatan ke penanya yang lain. Terima kasih banyak untuk partisipasinya Pak Widi. Terima kasih Ibu Inang dan juga Pak Eko. Kita lanjut ke penanya berikutnya, kita masih ada waktu sekiranya di, 5 menit. Boleh untuk Bapak Tubawa Bali, kemudian Pak Muhadir sudah angkat tangan baru. Silakan Pak Tubawa, mohon izin. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Feby, juga Pak Eko. Tadi Pak Eko sempat menjelaskan sekilas saya dengar bahwa pegawai di lingkup Kementerian Pertanian ya pada tahun ini lebih diarahkan ke pemilihan tugas belajar daripada izin belajar seperti itu. Nah, yang saya tanyakan maksud dari statement tersebut itu seperti apa? Apakah nanti itu akan lebih mudah penyuluh pertanian itu dalam mengurus tugas belajar atau izin belajar seperti itu? Kemudian, apakah ada pertimbangan tertentu dari Kementerian Pertanian untuk memutuskan kepada pemohon ini lebih diarahkan ke tugas belajar atau izin belajar seperti itu? Kemudian, apa konsekuensi dari memilih opsi-opsi tersebut? Misalkan dengan memilih tugas belajar akan lebih mudah dalam penyesuaian gelar nanti seperti itu, ataukah dengan izin belajar lebih susah nanti dalam penyesuaian gelar atau seperti apa, sehingga pegawai di lingkup Kementerian Pertanian itu sekarang lebih didorong ke tugas belajar daripada izin belajar seperti itu Pak Iko. Kemudian yang kedua terkait dengan uji kompetensi penyuluh pertanian tahun 2026. Yang saya tanyakan adalah apakah sama mekanisme uji kompetensi tahun 2026 ini dengan yang kemarin? Mekanismenya seperti apa, kemudian waktu, kemudian tempat, mohon arahan dan informasinya seperti itu. Kemudian yang terakhir, Pak Eko, ini pertanyaan titipan dari teman saya, PNS Penyuluh Pertanian yang baru diangkat kemarin mengenai peninjauan masa kerja, karena sebelum diangkat menjadi penyuluh pertanian, beliau sempat bertugas di instansi lain. Nah, apakah di lingkup Kementerian Pertanian terdapat mekanisme untuk peninjauan masa kerja? Jika misalkan terdapat mekanisme tersebut, mohon informasi bagaimana tata cara untuk mengurus peninjauan masa kerja. Itu saja Pak Eko, terima kasih Bu Feby. Saya kembalikan waktu. Baik. Terima kasih. Silakan Pak Eko. Terima kasih Mbak Feby. Baik Pak Subawa, mohon izin saya koreksi terkait tadi tugas belajar lebih dari diprioritas dari izin belajar. Maksud saya tugas belajar biaya mandiri itu Pak, istilahnya izin belajar dulu menjadi tugas belajar dengan biaya mandiri. Nah itu sebenarnya Pak.
Nah, ini ada pertimbangan tertentu, apakah tadi tugas belajar apa izin belajar. Untuk saat ini mungkin untuk tugas belajar karena apa ya, terkait dengan anggaran mungkin itu agak berat dan melalui seleksi tahap-tahap tertentu, Pak, dari usulan juga. Nah, kemudian yang saya sarankan ya, kalau memang untuk kita perlu meningkatkan kompetensi kita dengan izin belajar atau tugas belajar biaya mandiri itu, Pak. Nah, konsekuensinya kalau tugas belajar ya kita ya perlu nunggu, artinya mengikuti tes, berbagai macam tes yang dilakukan nanti oleh Pusdiktan, Pusat Pendidikan Pertanian, antara lain kita TOEFL-nya sesuai dengan persyaratan, terus asesmen. Nah, itu harus lulus, Pak, dan itu juga bersaing dengan teman-teman dari eselon 1 lain karena biaya pendidikan itu sangat terbatas kuotanya untuk tugas belajar. Nah, kalau izin belajar kita tetap bisa melakukan pekerjaan kita hanya di luar, kita mengikuti pendidikan di luar jam kerja. Nah, itu, Pak. Kemudian untuk uji kom PPL 2006, apakah sama mekanismenya saat ini dan tahun kemarin? Secara garis besar sama, Pak. Mungkin nanti proses pengajuan aja, kalau dulu kan dari dinas ke ke Kementan. Nah, kalau sekarang kan istilahnya sudah langsung. Nah, nanti melalui pusat penyuluhan Bapak bisa mengajukan juga untuk uji kom. Nah, untuk saat ini memang belum tahu, nanti jadwalnya nanti ditentukan oleh Biro SDMA. Nah, itu juga bisa nanti yang melaksanakan uji kom itu melalui pusat penilaian dan pengembangan kompetensi yang ada di Badan SDM, Pak. Mungkin itu, terus kemudian peninjauan masa kerja bertugas di instansi lain sama. Kita juga sama, tetap ada untuk peninjauan masa kerja. Nanti dilihat dari berapa lama dan sebelumnya bekerja di instansi pemerintah atau swasta selama berapa tahun, dan nanti dilampirkan, nanti diajukan melalui pusat penyuluhan, dan nanti diproses di sekretariat, Pak. Artinya tetap bisa untuk peninjauan masa kerja sama dengan di kementerian lain. Begitu, Pak. Cuma nanti persyaratannya di kita verifikasi dulu apakah sesuai atau tidak gitu. Intinya ada peninjauan masa kerja, Pak. Begitu, Pak Subawa. Ada yang kurang jelas? Terima kasih Pak Eko dan terima kasih Pak Debawa. Mungkin satu penanya lagi nih untuk mengakhiri MSPP kita pada hari ini. Tadi ada Pak Muhadir dari Bengkalis. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak Muhadir. Makasih Mbak Febi, Ibu Ina, dan yang terhormat Pak Eko. Salam kenal Pak Eko, saya Muhadir Masrur, penyuluh pertanian ahli media di Bengkalis, Pak. Pertanyaan saya sedikit aja Pak, mungkin terkait dengan hak dan kewajiban Pak. Tadi Bapak sampaikan terkait dengan hak kewajiban, ini menyangkut hak Pak, hak perlindungan. Nah, ini saya juga menyoroti bahwa akhir-akhir ini Pak, mungkin ada beberapa daerah, terutama di Riau Pak, ada peristiwa yang sangat mengejutkan untuk kita semua, terutama untuk penyuluh Pak, bahwa penyuluh ada terjadi kasus hukum. Saya tidak menggaris hukumnya, tapi kita satu rumah, mungkin lebih ke perlindungannya Pak. Jadi mohon Izin, bagaimana Pak, mekanisme. mungkin suaranya agak diperkeras. Oh iya ya, kurang jelas ya? Ya, kurang terdengar, Pak. Terdengar ya? Oh, ulang lagi Pak kalau gitu. Jadi gini Pak, mungkin Bapak pernah dengar bahwa di Riau Pak, mungkin ada suatu kasus itu terkait dengan perlindungan penyuluh pertanian Pak. Saya menyoroti ke perlindungannya Pak. Karena ada beberapa, jangan sampai gara-gara kita ingin menyukseskan program pemerintah yang terkait dengan contoh pupuk subsidi Pak, ada juga rekan-rekan kita yang terjerat masalah hukum. Untuk itu kami mohon Pak, mohon bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi rekan-rekan kita yang terjerat hukum. Kami tidak menggarisbawahi melindungi hukumnya Pak, tidak, tapi bagaimana untuk perlindungan sebagai ASN dalam hal ini penyuluh pertanian. Itu satu Pak. Yang kedua Pak, terkait dengan ini Pak, dengan sanksi administratif, saya tertarik juga tadi Bapak menyampaikan, saya juga sebenarnya karena kurang baca aja nih Pak, mohon maaf.
terkait dengan ini Pak, predikat kinerja di bawah ekspektasi. Apakah emang itu suatu apa namanya ya, membolehkan Pak, suatu misalkan pejabat struktural yang sebelumnya, yang terkait dengan sebelumnya kan ada kita masih di bawah struktural Pak, itu bisa jadi memungkinkankah Pak bahwa pengenaan sanksi di bawah administratif itu adalah dikenakan untuk penyuluh pertanian. Terus ini Bu Ina nih kaitannya, Bu Inang, saya senang sekali tadi dari Pak Paul tadi perlu juga ada penegasan Bu, bagaimana jadi dari Pak Paul dari NTT itu penegasan bahwa padu serasi ataupun persepsi kita di kabupaten kadang-kadang masih berbeda Bu. Ada yang mengatakan bahwa koordinator itu tidak perlu Wilbin, ada yang di koordinator kabupaten tidak perlu Wilbin. Jadi maksud kita perlu penegasan satu kata satu sama biar kita lebih jelas, biar lebih terkoordinasi bagaimana pencapaian ke depan menjadi swasembada pangan. Terus yang ketiga Pak, saya juga ingin namanya semacam pencerahan dari Bapak terkait kewajiban Pak. Tadi kan haknya udah, sekarang kewajibannya. Kewajiban sebagai PNS salah duanya nih Pak, salah duanya adalah siap bersedia ditempatkan di mana saja. Kira-kira demikian ya Bu ya, Bu Inang ya. Tapi masih ada juga, mohon maaf sekali nih, mohon maaf, ada baru-baru TACEP PNS, P3K baru diangkat, suruh ditempatkan di wilayah kerja binaan aja, dia mengelak-ngelak Bu, ininya di kabupaten. Kira-kira mohon penegasan dan mohon pencerahan lah. Kira-kira supaya pembangunan kita sama, persepsinya sama, targetnya sama, pencapaian sama. Saya pikir itu aja. Terima kasih Pak Eko atas waktu dan kesempatannya, dan terima kasih saya kembalikan ke Bu Inang dan Mbak Febi. Baik, terima kasih Pak Muhadir untuk pertanyaannya. Silakan Pak Eko untuk menanggapi. Baik, Mbak Febi. Salam kenal juga Pak Muhadir, terkait tadi yang Bapak sampaikan terkait hak kewajiban, kemudian ada kasus di sana terkait perlindungan penyuluh pertanian dengan pupuk subsidi ya Pak. Mungkin saran saya, kita juga mempunyai biro hukum. Biro hukum itu ada di Setjen. Nah, terkait memang jika ada seorang ASN artinya memerlukan bantuan atau perlindungan secara hukum, nah nanti Kementerian Pertanian melalui Biro Hukum bisa membantu untuk pendampingan. Nah, mungkin permasalahannya Bapak ini bisa dikonsultasikan melalui Katimker atau Kelsinya, kemudian diajukan ke Pusluh, nanti dari Pusluh dengan sekretariat bersama-sama kita coba memfasilitasi atau memediasi untuk disampaikan dengan ke Biro Hukum. Nah, mungkin itu Pak saran saya. Jadi kronologisnya apa nanti perlu dijelaskan, permasalahannya apa, disampaikan ke pusat penyuluhan, dan nanti dengan sekretariat, tim sekretariat, jika memang benar-benar perlukan bantuan atau perlindungan secara hukum, nah nanti Bapak bisa mendapatkan perlindungan dengan teman-teman dari Biro Hukum. Nah itu Pak, kalau memang ini menyangkut tugas dan pekerjaan Bapak, itu bisa Pak. Gitu. Kemudian terkait tadi sanksi administratif predikat di bawah ekspektasi ya Pak, prestasi ya, itu memungkinkan Pak, karena perilaku itu dapat dinilai di bawah ekspektasi. Nah, mungkin itu bisa saja diberikan oleh pimpinan karena merupakan hak dari pimpinan untuk mendapatkan hasil kerja dari ASN atau pegawai kita. Jadi pimpinan berhak saja memberikan predikat ekspektasi di bawah ekspektasi. Nah, untuk itu makanya kita sebagai pegawai harus mengikuti tugas atau yang diberikan pimpinan. Kemudian juga pencerahan tadi Bapak minta pencerahan untuk kewajiban PNS siap ditempatkan di mana saja. Memang betul Pak. Sebelum masuk pekerja kan ada tuh untuk kita menangani terkait dengan bersedia ditempatkan di mana saja. Artinya memang jika pemerintah atau negara membutuhkan, maka PNS yang bersangkutan harus bersedia ditempatkan di mana saja Pak. Memang nanti ada pertimbangan-pertimbangannya gitu. Dasarnya ada. Nah itu makanya sangat harus dipatuhi. Nah kita juga ada yang pernah seperti itu menolak tugas atau dari, nah itu
tetap dikenakan sanksi. Nah, itu nanti saksinya kita lihat sebatas apa gitu, Pak. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, silakan, Pak. Maksud kita Pak, pemberlakuan ini apakah hanya untuk PNS saja atau untuk ASN Pak? Karena ASN kita tahu ada dua, satu PNS, yang kedua adalah P3K gitu. Oh iya Pak, tadi, baik PNS ataupun P3K sama Pak, itu pemberlakuannya Pak. Gitu. Untuk yang penugasan itu memang kalau ditugaskan pimpinan harus tetap menerima. Begitu Pak. Makasih Pak, karena ada mindset Pak, mindset terutama maaf nih, ada kawan-kawan yang baru diangkat kata nggak mau pula ditempatkan di Wilbin Pak, inginnya di kota ya, atau di kabupaten aja Pak, kira-kira gitu lah Pak. Oh enggak Pak, itu hak pimpinan untuk memberikan tugas kepada stafnya. Itu Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak Muhadir, terima kasih juga untuk Pak Eko atas tanggapannya. Dan ini ada satu titipan pertanyaan nih Pak dari kolom komentar Pak, boleh saya izin bacakan Pak Eko untuk menutup MSPP pada hari ini. Baik. Di sini Pak Hasan dari Maluku Utara, selaku KLC dari Maluku Utara, pertanyaannya ada penyuluh yang uji komnya itu tahun 2023 Pak. Dia sekolah kedinasan diusul di daerah, tapi tidak pernah diakomodir sampai Desember. Nah, kata orang daerah, kata BKD daerahnya nanti akan diusul ke pusat. Dari terampil ke ahli yang ikut STPP, apakah bisa langsung diusulkan dari pusat ya untuk jenjangnya? Seperti itu Pak Eko. Baik Mbak Febi, terkait dengan tadi yang bersangkutan tugas belajar ya Bu? Iya Bapak. Uji komnya tahun 2023. 2023. Tugas belajarnya tahun berapa? Nah, baik Pak. Apakah sudah selesai belum? Gitu. Sudah selesai bagaimana dan kalau belum selesai bagaimana? Ya artinya kalau belum selesai kan harus menyelesaikan dulu gitu. Artinya kalau tugas belajar itu kita dibebaskan dulu dari pekerjaan-pekerjaan untuk menyelesaikan pendidikan dulu gitu. Nah nanti setelah sudah lulus pencantuman gelar, nah nanti itu bisa diajukan untuk uji komnya. Nah kita harus lihat dulu case by case-nya, permasalahannya dan kronologisnya. Begitu. Baik. Baik. Mungkin ini nanti bisa dilanjutkan diskusinya langsung ke personal via. Iya, nanti melalui Katimkarnya saja dijelaskan Katimkar ke KLC. Kalau ada permasalahan, ya biar nanti berjenjang gitu Mbak Febi. Baik Pak. Selesainya tahun 2023, jadi sudah selesai Pak? Itu selesai tugas belajarnya? Iya. Iya seharusnya bisa untuk, kalau memang sudah uji kom sudah lulus gitu, ya seharusnya, nah itu terkait apakah formasinya ada, dilihat dulu. Oke, nanti mungkin bisa lebih personal ya Pak ya. Iya. Dulu nanti tindak lanjutnya bisa kita lanjutkan via personal. Baik Pak Eko. Terima kasih untuk seluruh para penyuluh yang sudah menghadiri MSPP volume ketiga kali ini. Mungkin di akhir boleh closing statement ya Pak Eko. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kita dapat jalani bersama-sama terkait dengan pengelolaan administrasi kepegawaian, di mana kita sebagai seorang ASN harus mentaati segala aturan-aturan yang berlaku. Untuk itu kita berharap semua kita dapat bekerja bersama-sama untuk membangun pertanian. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, Mbak Febi dan Bu Inang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko untuk seluruh informasinya yang pastinya sangat berharga dan juga akan membangun juga nih bagaimana nanti kepegawaian kita dan juga administrasi para penyuluh. Nah, di akhir kita berikan kesempatan untuk Ibu Inang, mohon izin untuk closing statement dari Ibu Inang. Ya, baik Mbak Febi, makasih ya. Ya Pak Eko, ini menambahkan ya terkait semuanya itu sudah disampaikan Pak Eko. Mungkin di saya sedikit terkait dengan penegasan wilayah binaan penyuluh pertanian yang tadi Pak Muhadir menyampaikan gitu. Nah ini perlu ya ditegaskan bahwa setiap penyuluh pertanian itu wajib memiliki wilayah binaan yang jelas dan juga definitif ya. Wilayah binaan ini merupakan dasar utama pelaksanaan tugas penyuluh
pengukuran kinerja serta pertanggungjawaban administrasi penyuluh pertanian. Jadi Bapak Ibu sekalian bahwa wilayah binaan itu perlu gitu kan, walaupun tadi Pak Muhadir ya menyampaikan bahwa dia masih P3K ya, masih baru diangkat ya, belum mempunyai wilayah binaan. Nah, ini harus segera diusul ya melalui tadi yang sudah saya sampaikan melalui Katimker ya, Katimker kemudian ke Kelsi, kemudian ke hasil disampaikan ke pusat. Maka nanti pusat akan menetapkannya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, penetapan wilayah binaan yang jelas itu akan memastikan kehadiran penyuluh di lapangan, yang mana selama ini kalau wilayah binaannya masih ragu-ragu ya, dia akan juga saya mau kemana ya gitu kan. Nah, kemudian juga menjamin kesinambungan pendampingan petani dan juga serta mencegah terjadinya tumpang tindih atau kekosongan layanan penyuluhan. Oleh karena itu, penetapan wilayah binaan penyuluh harus dilakukan secara proporsional. Jadi Pak Muhadir ini kan Timker ya kalau nggak salah ya. Kemudian juga harus penetapan yang proporsional itu berbasis kebutuhan wilayah, jadi sesuai dengan kebutuhan wilayah dan juga mungkin disertai dengan dukungan administrasi serta pembinaan yang memadai dalam kondisi apapun, termasuk dalam dinamika perubahan kelembagaan, fungsi penyuluhan di wilayah binaan tidak boleh terputus. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Mbak Feby. Baik, terima kasih Bu Inang untuk tambahan untuk Pak Muhadir dan juga closing statement dari Bu Inang. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk seluruh para penyuluh yang sudah menyaksikan MSPP volume ketiga. Kita akan melanjutkan lagi di MSPP berikutnya karena masih banyak pastinya pertanyaan karena kita sudah satu komando tapi kita juga perlu adaptasi. Jadi dimohon juga kesabaran dan juga tetap semangat para penyuluh yang sudah satu komando di pusat. Semoga kita bisa berkolaborasi lebih baik lagi di kemudian harinya. Nah, untuk itu saya Feby dan Ibu Inang di sini mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kita akan perbaiki lagi di MSPP berikutnya. Tetap semangat seluruh para penyuluh di Indonesia. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di MSPP berikutnya. Terima kasih Bu Inang, Mbak Feby. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semangat. Semua kita berkumpul, ayo kawan, sudah dengar cerita